Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Nurahmatin dan juga teman-teman saya yaitu M. Ahsanul Azhar dan Panca Ramadan. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode support vector machine. Metode support vector machine sendiri mempunyai pengertian yaitu salah satu algoritma machine learning yang paling populer untuk klasifikasi dan regresi. Selama dekade terakhir, SVM menjadi metode yang kuat untuk pola klasifikasi dan regresi. Memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi saat diterapkan di berbagai bidang, sehingga banyak dari kalangan komunitas machine learning yang berminat untuk mempelajari dan mengembangkan SVM karena kinerjanya yang sangat baik dalam berbagai masalah pembelajaran. Kemudian, SVM sendiri mempunyai konsep yang dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas pada input space. Permasalahan ditinjau dari sudut pandang ekonomi, energi listrik merupakan salah satu faktor terbesar yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang, perakiraan beban listrik menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Suatu perakiraan beban listrik yang akurat merupakan alat yang sangat penting dalam hal pendukung keputusan di bidang energi listrik. Keakuratan perakiraan beban listrik menjadi kunci dalam perencanaan sistem tenaga listrik. Hal ini digunakan sebagai alat untuk menentukan jadwal waktu perawatan sistem tenaga listrik. Pembangunan fasilitas pembangkitan baru, perencanaan pembelian mesin-mesin pembangkit baru, dan pengembangan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Kemudian metodologi akan dijelaskan oleh Mas Ahsan. Oke, untuk selanjutnya metodologi SVM. Yang pertama yaitu konsep SVM, kedua fungsi kernel, ketiga koefisien korelasi person, dan keempat implementasi program, dan yang kelima data penelitian. Yang pertama untuk konsep SVM. Konsep SVM dapat diartikan sebagai usaha mencari hyperplane terbaik. Hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tersebut dan mencari titik maksimalnya. Upaya mencari lokasi hyperplane optimal ini merupakan inti dari proses pembelajaran pada SVM. Yang kedua, fungsi kernel. Pada umumnya, masalah yang sering kita jumpai itu jarang yang bersifat linear separable dan kebanyakan bersifat non-linear. Untuk menyelesaikan permasalahan non-linear tersebut, SVM dimodifikasi dengan memasukkan fungsi kernel. Ada beberapa jenis fungsi kernel yang digunakan pada SVM. Seperti yang ada di gambar, yang pertama polinomial dengan definisi sebagai berikut, yang kedua ada Gaussian, dan yang ketiga ada sigmoid. Metode ketiga yaitu koefisien korelasi person. Rumus koefisien korelasi person digunakan pada analisis korelasi sederhana untuk variabel, interval atau rasio dengan variabel atau rasio. Rumusnya sendiri seperti yang ada di gambar, dengan keterangan R sebagai koefisien korelasi person, N sebagai jumlah variabel, X sebagai variabel bebas, dan Y sebagai variabel terikat. Implementasi programnya dapat dilihat dengan flowchart seperti yang ada di gambar. Dari mulai lalu memasukkan data latih, kode hari produksi, dan lalu serta ke bawah lagi dengan masukkan data target atau beban listrik, masukkan fungsi kernel, terbawah terus sampai ke hitung error dan map. Dan memiliki opsi yaitu peramalan dengan fungsi kernel yang lain. Dan akhirnya selesai. Untuk yang metodologi yang kelima yaitu data penelitian. Data penelitian yang ada di studi kasus ini bersumber dari PT Faros Indonesia, yang perusahaan yang merupakan sebuah industri farmasi yang menghasilkan obat-obatan dalam bentuk padatan dan cair. Variabel yang digunakan sebagai input vektor X adalah data time series dari satu beban listrik harian dengan satuan MWH, yang kedua kapasitas produksi industri dengan satuan kilogram, dan ketiga hari kerja dan hari libur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Panca Ramadan. Baik, masuk ke bab pembahasan.
Objek dalam penelitian ini adalah peramalan beban listrik bulanan pada sektor industri. Dan sebagai indeks keakuratan metode peramalan menggunakan nilai persentase kesalahan absolut rata-rata atau mean absolute error percentage. Data penelitian yang dibutuhkan yaitu data historis time series, beban listrik bulanan, dan data produksi dalam format Excel spreadsheet. Studi kasus diterapkan pada salah satu industri farmasi nasional yang terletak di Kota Semarang. Ukuran akurasi dari suatu metode peramalan dapat ditentukan dengan nilai kesalahan persentase absolut rata-rata. Yang dapat dilihat pada rumus MAP sebagai berikut, dengan keterangan N jumlah data dalam periode peramalan, YI data aktual pada periode KI, dan FI data peramalan pada periode KI. Data time series beban listrik bulanan merupakan data sekunder pencatatan konsumsi energi listrik di bagian utilitas. Sedangkan data kapasitas produksi merupakan data yang telah terekam di bagian produksi. Data pelatihan, data validasi, dan data testing yang akan digunakan merupakan data time series bulanan dari variabel data input vektor X selama kurun waktu 84 bulan atau mulai Januari 2008 sampai Desember 2014 yang dapat dilihat pada tabel 2. Berikut ini merupakan grafik kapasitas produksi dan grafik beban listrik dari tahun 2008 sampai 2014 yang dapat dilihat pada grafik berikut. Masuk ke tahap pengujian. Dari tabel 3, jika dibuat rata-rata map setiap fungsi kernel, didapatkan rata-rata map peramalan beban listrik bulanan terkecil adalah map fungsi kernel Gaussian RBF sebesar 16,72%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kernel Gaussian RBF mempunyai kesalahan peramalan terkecil jika dibandingkan dengan fungsi kernel yang lain. Berdasarkan pengujian, nilai map terkecil didapatkan pada pengujian sistem peramalan SVM menggunakan fungsi kernel Gaussian RBF dengan data latih sebanyak 72 data latih atau selama 6 tahun dengan besarnya map 5,33%, sehingga fungsi kernel yang sesuai dengan peramalan bulanan untuk sektor industri adalah fungsi kernel Gaussian RBF. Jika ditinjau dari gambar 5 tentang grafik hasil pengujian peramalan SVM berdasarkan data latih, dengan semakin banyaknya data latih, maka map peramalan akan semakin kecil. Kemudian kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi kernel yang sesuai untuk peramalan beban listrik ke sektor industri menggunakan support vektor machine adalah fungsi kernel Gaussian RBF karena mempunyai nilai rata map paling kecil. Nilai map terkecil dari pengujian sistem adalah 5,33%, yang mana dapat didapatkan saat pengujian menggunakan fungsi kernel Gaussian RBF dengan jumlah data latih paling banyak yaitu 72 data per 6 tahun. Sehingga semakin banyak jumlah data latih yang diberikan kepada SVM, maka nilai map semakin kecil sehingga peramalannya semakin akurat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.